Assalamualaikum Bu Tias, gimana kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Ella, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, akhirnya ya Bu kita bisa ketemu langsung lagi. Oh iya, kemarin katanya mau ada cerita ya? Mau cerita apa Bu? Iya nih Bu, saya pengen cerita tentang masalah di sekolah saya Bu. Jadi ya Bu, setelah saya perhatikan beberapa waktu, siswa saya itu masih banyak yang belum memiliki kesadaran diri ketika berangkat sekolah. Mereka tidak bisa memahami makna belajar, mereka tuh tidak punya motivasi untuk berangkat sekolah, jadi tingkat kehadirannya itu relatif rendah begitu loh Bu. Bisa satu hari itu sekelas bisa sampai 5 sampai 10 siswa yang absen begitu Bu. Oh, jadi beberapa siswanya Bu Tias belum memiliki kesadaran diri, belum termotivasi semua saat berangkat ke sekolah ya Bu. Beberapa ada yang tidak berangkat ya Bu ya. Kira-kira apa nih Iya, yang Bu Tias harapkan dari obrolan kita sekarang Bu Tias? Saya harapannya ingin dapat solusi, Bu, bagaimana siswa saya itu punya motivasi kesadaran diri untuk mau berangkat sekolah, jadi tidak sering bolos lagi, sehingga semua bisa hadir, berangkat tepat waktu, bisa menikmati saat berangkat sekolah dengan baik, dapat belajar di sekolah dengan baik, sehingga motivasi belajarnya itu tinggi gitu loh, Bu. Baik. Kira-kira apa ya Bu yang menyebabkan siswa Bu Tias itu sering bolos? Karena kurangnya kesadaran diri atau karena motivasi diri ke sekolahnya juga rendah atau ada faktor lain? Kalau menurut pengamatan saya sih ya Bu Ele ya, siswa-siswa tersebut itu berangkat ke sekolah itu dari pengamatan yang sudah-sudah itu bisa faktor dominannya itu mungkin dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda begitu ya Bu Ella ya. Keluarga dari siswa yang Benar. membolos itu mungkin kurang memperhatikan keberangkatan anak-anak mereka. Seringkali orang tua sudah berangkat kerja dulu, entah ke pasar atau ke kebun, sedangkan anaknya masih tidur, atau kadang orang tuanya itu bekerja atau bertanggung jawab hanya sebatas memberikan uang sangu begitu Bu. Jadi keberangkatan anaknya itu kurang diperhatikan sama orang tua mereka. Dan mereka juga malah asik tertidur terus karena nggak ada yang bangunin kan Bu. Jadi setiap kali berangkat terlambat atau bahkan tidak berangkat sama sekali. Kalaupun ada yang berangkat seringnya pada mampir ke warung. Nah kan jadi sekolahnya tidak fokus ya Bu Ella ya. Jadi siswanya Bu Tias yang bolos tersebut karena kurangnya perhatian orang tua saat berangkat sekolah ya Bu. Orang tua hanya sekedar memberikan uang saku tanpa memastikan mereka akan sampai ke sekolah atau tidak. Begitu ya Bu ya. Nah, kira-kira kalau dari Bu Tia sendiri, rencananya melihat keadaan siswanya seperti ini apa rencananya? Solusi dari Bu Tia sendiri? Mungkin, pertama saya akan mengkomunikasikan dengan anak-anak tersebut secara personal ya, Bu, atau mungkin semua siswa yang bolos itu saya jadikan satu, lalu saya tanyakan dari hati ke hati apa yang mereka inginkan, terus bagaimana cara memotivasi mereka, apa yang membuat mereka itu mau belajar di sekolah dengan inisiatifnya sendiri tanpa paksaan, kemudian dengan kesadaran diri, berminat ke sekolah, kemudian juga mungkin saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat untuk bisa menciptakan sekolah ini itu ramah anak, sekolah yang dirindukan, sekolah yang menyenangkan bagi anak-anak, dan terutama pastinya saya butuh dukungan dari kepala sekolah sebagai manajerial di sekolah untuk bisa mewujudkan harapan tersebut. Bagus Bu Tias. Saya setuju dengan solusi yang ditawarkan Bu Tias. Nah, kira-kira kapan Bu Tias akan melaksanakannya? Untuk pendekatan dengan rekan-rekan sejawat dan kepala sekolah, saya akan melaksanakannya sesegera mungkin sepertinya, Bu. Karena kalau tidak segera, nanti khawatirnya kejadian ini akan terulang kembali setelah tahun sebelumnya, mengingat sebentar lagi tahun ajaran baru ya, Bu. Lalu di awal ajaran baru, saya akan mendekati siswa-siswa yang tahun sebelumnya itu bermasalah soal kehadiran dan minat mereka itu ke sekolah, begitu.
Nah, lalu kira-kira rencana terdekat ini yang akan dilakukan oleh Bu Tias ini apa? Rencana terdekat saya itu akan menghubungi teman-teman, kemudian berkolaborasi, bisa menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau rencana pelaksanaan kegiatan, tentunya yang lebih menarik untuk membuat siswa-siswa tersebut itu merasa senang di sekolah, begitu ya Bu. Oke, baik. Semoga dimudahkan ya Bu Tias. Lalu seperti apa nih komitmennya supaya rencana yang sudah disusun ini tetap terjaga Bu Tias? Baik, saya akan mencoba untuk melaksanakan ini dengan konsisten ya, Bu. Komitmen saya adalah bisa melaksanakan dengan pendekatan terhadap anak-anak dan juga melaksanakan program review atau refleksi program mungkin setiap bulan atau bisa triwulan sekali agar saya bisa melihat perkembangan seperti kalau memang dilakukan kalau butuh dilakukan tahap lanjutan, berarti kita akan lakukan tahap lanjutan sampai ditemukan anak-anak tersebut sudah mulai senang untuk berada di sekolah dan memiliki kesadaran serta motivasi tinggi untuk belajar. Oke, jadi Bu Tias ingin melakukan program pembelajaran yang lebih menarik lagi. Dan setelahnya secara konsisten direview atau direfleksi agar terlihat perkembangan perubahan pada anak-anak tersebut ya Bu ya. Nah, kira-kira kalau sekarang di angka 1 sampai 10, pencapaiannya sudah di level berapa Bu Tias? Dan level berapakah yang ingin Bu Tias capai nantinya? Kalau kemarin itu kurang lebih kan ada 10 siswa dari 30 siswa yang itu berarti berada di posisi 30%. Berarti ya di level 6 mungkin ya Bu ya. Kemudian sekarang yang ingin saya capai itu adalah 90% kehadiran siswa. Jadi nanti mungkin bisa meningkat di angka 9, level 9 begitu ya Bu Ella ya. Baik, baik. Jadi setelah kita ngobrol seperti ini, gimana perasaannya Bu Tias? Iya, dari obrolan yang dilakukan dengan Bu Ella ini, sekarang saat ini sepertinya keruwetan ini sudah sedikit mulai terurai ya, Bu Ella ya. Saya pikir lumayan lah, artinya saya tinggal melaksanakan, saya sudah menemukan solusi secara perencanaan, semoga bisa saya laksanakan. Lalu, siapa nih kira-kira nantinya yang dapat membantu Bu Tias dalam menjaga komitmen tersebut? Mungkin saya akan minta bantuan teman sejawat ya, kemudian kepala sekolah dan guru BK, serta wali kelas, yang semuanya itu adalah rekan-rekan saya yang akan saya ajak berkolaborasi menyelesaikan persoalan ini. Oke, baik Bu Tias. Alhamdulillah. Semangat terus ya Bu Tias. Ya, selalu semangat demi anak-anak. Dari obrolan ini ya, Bu Ella, saya menyadari bahwa mungkin anak-anak yang tidak hadir itu bukan karena memang minat seperti itu, tapi mungkin karena memang kondisi yang tidak memungkinkan ya, Bu Ella ya. Terima kasih sekali ya Bu Ella sudah mendengarkan cerita saya. Iya, benar Bu Tias. Jadi kita itu harus banyak maklumnya ya Bu Tias ya. Mudah-mudahan kita bisa membimbing anak-anak kita menuju gerbang kesuksesan bersama-sama ya Bu Tias ya. Iya, Oke. amin, amin Bu Ella. Sampai Mungkin jumpa Bu Ella. dicukupkan ya Bu Tias. Iya. Semoga di lain hari kita bisa ketemu lagi. Ya, baik Bu Assalamualaikum Bu Ella. Tias. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ella. Waalaikumsalam Bu Tias.
Bagaimana kabarnya Bu Ella? Alhamdulillah Bu Tias. Baik sih Bu, meski sedikit sumuk nih Bu di Purwokerto. Karena beberapa hari ini rasanya cuacanya panas, pengennya depan kipas angin terus buat ngadem. Bu Tias sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Ella, saya juga baik. Ya betul ya Bu ya, saya juga merasa panas nih, di Wangun juga merasa panas. Semoga nanti suhunya cepat kembali normal ya Bu Ella ya. Bu Ella, saya siap mendengarkan Hmm. apa yang akan Bu Ella sampaikan. Pada hari ini saya ada waktu 15 menit ya, silakan Bu Ella bercerita. Kira-kira ada masalah apa ya Bu Ella, coba bisa berbagi cerita. Iya nih Bu Tias, saya mau bercerita sedikit mengenai keadaan di sekolah saya ya Bu Tias. Jadi gini, saya itu ingin sekali memberdayakan rekan-rekan di sekolah lewat komunitas belajar yang baru akan dibentuk. Namun kadang-kadang saya itu masih merasa kurang percaya diri Bu dalam menggerakkan rekan-rekan. Jadi saya itu selalu ada kekhawatiran nanti rekan-rekan tidak menganggap saya, kemudian responnya juga tidak sesuai harapan saya. Karena di sekolah saya itu hanya guru mapel umum Bu, bukan guru santri atau guru yang berasal dari pondok ini. Oh begitu, baik Bu Ella. Jadi Bu Ella ingin memberdayakan rekan-rekan atau teman sejawat ya Bu Ella, namun kurang percaya diri. Bu Ella masih khawatir rekan-rekan Ibu tidak merespon dengan baik. Begitu Bu Ella? Iya Bu, kurang lebih gitu deh. Kira-kira apa nih yang ingin Bu Ella dapatkan dari percakapan kita ini? Sebenarnya sih saya itu ingin ini ya Bu Tias, ingin ada penguatan. Saya itu ingin supaya kepercayaan diri saya meningkat dalam menggerakkan rekan-rekan di sekolah melalui komunitas belajar, supaya bisa saling berbagi praktik baik, bisa kolaborasi, bisa belajar bareng-bareng Bu. Jadi Bu Ella itu ingin melihat adanya perubahan dari rekan-rekan Bu Ella gitu ya. Nah, kira-kira perubahan apa saja sih yang Bu Ella harapkan dari rekan-rekan Bu Ella? Bu Tias ya, minimal mereka itu belajar hal-hal baru gitu Bu. Mereka mau belajar tentang keterampilan pedagogik. Karena rekan-rekan saya ini kan sebagian besar adalah fresh grade ya Bu, yang baru masuk jadi guru. Nah, ditambahkan sekarang ini semua sekolah harus menerapkan kurikulum merdeka gitu ya Bu ya. Nah, sedangkan Mm-mm. pemerintah tidak menyediakan BIMTEK khusus kan buat para guru. Jadi dengan adanya Kombel di sekolah saya, harapannya adalah Kombel tersebut jadi wadah buat guru untuk berdiskusi segala hal tentang permasalahan-permasalahan yang ditemukan di kelas, Bu. Hmm, baik. Jadi Bu Ella ingin Kombel di sekolah Ibu itu bisa menjadi wadah untuk rekan-rekan Bu Ella belajar, berdiskusi, dan berbagi. Nah, yang diharapkan dari Bu Ella setelah mereka itu bergabung di Kombel itu seperti apa, Bu? Jadi harapan saya dari teman-teman tuh keluar dong dari zona nyaman. Kan sekarang banyak hal baru yang harus dipelajari. Jadi saya ingin mereka itu aktif dalam komunitas belajar, giat berinteraksi, mau berkolaborasi, mau berbagi praktik baik gitu, Bu. Oh, baik. Jadi Bu Ella itu mengharapkan rekan-rekan itu keluar dari zona nyaman dan kemudian aktif di Kombel bersama-sama dengan Bu Ella. Nah, kira-kira kalau dilihat dari banyaknya rekan yang bergabung serta berkolaborasi, mereka kalau dihitung level 1 sampai 10 nih di sekolah Bu Ella sudah berada di level berapa ya Bu Ella? Mengingat Kombel juga baru-baru ini dibentuk ya Bu di sekolah saya. Jadi ya baru ada di level 1 Bu. Baik, jadi masih di level 1 ya Bu. Kira-kira mau di level berapa nih yang ingin dicapai sama Bu Ella atas aktifnya rekan-rekan di Kombel tersebut Bu? Kalau saya sih nggak muluk-muluk sih ya Bu. Ya nggak harus 10 juga. Minimal level 8 atau 9 gitu Bu. Karena kan masih baru Ya, ya. iya, Hmm. iya, iya, betul. Nah, kira-kira langkah awal yang akan Bu Ella lakukan agar guru-guru tertarik aktif di Kombel itu bagaimana?
Pertama, saya akan berbicara nih Bu, secara personal Mhm. atau face to face dengan beberapa rekan untuk ikut aktif di Kombel. Itu Bu. Baik. Jadi Ibu akan terlebih dahulu berbicara secara personal, kemudian mengadakan diskusi dengan rekan tersebut. Kira-kira apakah ada strategi lain yang ingin dilakukan di tempat kombelnya Bu Ella itu bersama rekan-rekan guru di sekolah Bu Ella? Ya, yang lain saya akan berdiskusi pastinya ya Bu dengan kepala sekolah karena Mhm. ini terkait dengan permohonan izin supaya mengaktifkan lagi keberadaan Kombel Mhm. supaya semua rekan itu diwajibkan ikut ke dalam komunitas belajar ini. Kan beda ya Bu kalau kepala sekolah yang sudah ngomong pasti akan didengarkan. Iya, 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 iya. Bu Ella akan mencoba semuanya, tapi ya secara bertahap sampai di suatu hari nanti Bu Ella bisa menyelenggarakan webinar di sela-sela kekosongan waktu, begitu Bu Ella? Iya, betul. Jadi eh, saya akan mencoba semuanya ya Bu, baik itu berbicara secara face to face dengan rekan ataupun Hmm, ngobrol secara pribadi dengan kepala sekolah untuk meminta izin. Kemudian mhm, akan mencoba semuanya, tapi ya bertahap gitu ya Bu ya. iya, Dan sampai saat itu saya bisa menyelenggarakan webinar di sela-sela kekosongan waktu saya. Nanti bisa mmm, saya itu teman untuk di Kombel itu belajar bareng-bareng tentang pengisian PMM, misalnya seperti itu, Bu Tias. iya, iya, iya. Baik ya, memang menurut saya juga harus dilakukan secara bertahap ya Bu Ella ya. Nah, dalam melakukan hal tersebut, kira-kira siapa sih yang bisa Bu Ella ajak untuk berkolaborasi atau dapat membantu Ibu untuk melaksanakan rencana tersebut? Nah, kan kalau ada yang membantu mungkin akan sedikit lebih ringan ya Bu Ella ya. Iya, pasti ya, Bu ya. Rencana sih saya akan meminta bantuan Wakakurikulum, Bu, dan Wakahumas untuk menginformasikan ke guru-guru melalui grup sekolah bahwa komunitas belajar akan mengadakan seksi berbagi praktik baik itu, Bu. Kemudian juga saya akan melibatkan guru-guru yang punya keahlian di bidang-bidang tertentu, itu mereka menjadi narasumber dalam kegiatan berbagi praktik baiknya. Mungkin itu dulu, Ya. Bu. Jadi Bu Ella itu akan berkolaborasi ya dengan Wakakurikulum dan Wakahumas ya Bu? Betul. Iya, Bu, kurang lebihnya seperti itu. Nanti saya akan berkolaborasi dengan teman yang memang memiliki misi yang sama, punya visi dan tujuan yang sama untuk belajar bersama-sama. Iya betul sekali. Lalu setelah itu, setelah berdiskusi tadi, kira-kira percakapan hari ini tuh apa yang Bu Ella dapatkan Bu? Alhamdulillah ya Bu, setelah tadi bercerita sama Bu Tias, saya merasa lega, Alhamdulillah. Dan sepertinya sekarang kepercayaan diri saya agak meningkat loh Bu, untuk memulai aksi saya menggerakkan Kombel di sekolah. Luar biasa sekali ya Bu Ella. Saya sudah tidak sabar nih mendengar cerita dari Bu Ella. Eh, Cerita baiknya nanti saya tunggu ya Bu Ella ya. Oh ya Bu Ella, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Insya Allah lain waktu nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Semoga Bu Ella diberi kesehatan, diberi kelancaran dalam melaksanakan aksinya ya Bu. Amin, amin. Sama-sama Bu Tias. Sehat terus ya Bu Tias ya. Terima Ya, kasih terima sudah kasih. mendengarkan cerita Ya, saya. sama-sama Bu Ella. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Tias.